utawi ilmu wal amal lan amal bila tidak syar'i kelawan tanpa anut syarak iku dolalatun sasar atau sesat. Kakang santri kabeh ya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Musonef dawuh hendaklah perkataan dan perbuatanmu itu sesuai dengan syarak. Syarak itu syariat. Syariat itu sebuah aturan. Setiap perbuatan kita itu harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Itu namanya syarat. Ilmu syariat, sebab ilmu syariat itu untuk membaguskan anggota badan. Al-ilmu syariat, ilmu syariat itu di islahil jawari untuk membaguskan anggota badan. Karena ilmu dan amal tanpa mengikuti jejak syarak adalah sebuah kesesatan. Perbuatan amal itu adalah perbuatan yang nampak oleh mata. Mulut kita bagaimana, hidung kita bagaimana, telinga kita bagaimana, kaki kita bagaimana, langkah kita bagaimana, itu harus mengikuti syariat. Syarat sebuah aturan. Kalau di kajian kemarin kita telah membahas tentang aturan-aturan di pondok pesantren, itu termasuk syariat yang harus kita taati. Sebab khulasatul ilmi, intisari dari ilmu itu taat dan ibadah. Intisari ilmu itu adalah ketaatan dan ibadah. Kalau kakang kabeh ini sudah mengetahui aturan-aturan di pondok pesantren yang sudah ditetapkan, maka itu berbentuk ilmu. Aturan di pondok pesantren itu adalah berbentuk ilmu. Intisarinya kita harus mentaati aturan-aturan tersebut. Sebab khulasah intisari ilmu itu adalah ketaatan dan ibadah. Sebab diterangkan oleh musannaf, kenapa kita harus mengikuti aturan, kenapa kita harus mengikuti jalan yang lurus. Sebab kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah perjalanan yang panjang menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Makanya Imam Ghazali itu menegaskan, dunia ini tempatnya orang yang mati. Dunia ini tempatnya orang yang mati, bukan tempatnya orang yang hidup. Bahkan ketika nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihat para kiai sudah tidak didengarkan, tidak diikuti, tidak dijalankan, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu itu menegaskan, nisma syi'ta fa innaka begitu, hiduplah sekamu hidup, terserah kamu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya semuanya itu calon mayit atau bakal mati. Biasanya kalau kalian itu kalau main hadroh itu sering menyanyikan lagu yaitu Sluku Batok, betul? Sering dibawakan kan? Sluku Batok inilah, iya kan? Di akhir bagaimana?
Iya. Kang santri biasanya vokalnya kan panjang sekali. Kita duit. Iya. Nah, sedikit dulu. Kehidupan kita itu tahu-tahunya sudah menghadapi lubang, yaitu alam kubur. Mak sedikit dulu. Wong mati ora obat. Wong mati ora obat. Batang. Wis jadi batang. Udah jadi bangkai. Nah di situ dimakan ulat, dimakan entung, dimakan apa lagi? Cacing, tanah, nah, dimakan belatung. Itu seganteng apapun engkau, secerdas apapun engkau, setampan apapun engkau, setinggi apapun engkau, seputih apapun engkau, sehitam apapun engkau, bakal dimakan cacing tanah. Ingat itu. Mak jendit dulu. Mak jendit dulu baktok. Makanya ayo kita benar-benar menggali sebuah intisari dari ilmu itu. Cuma ada dua, paling meneh. Cuma ada dua. Apa itu? Ketaatan dan tumbuhkan kesadaran diri. Aku harus taat, aku harus ibadah. Tugasku bukan untuk main-main. Tugasku untuk taat dan ibadah. Kita tangan nggak bisa membuat sendiri, hidung juga nggak bisa membuat sendiri, badan kita nggak bisa membuat sendiri, udara yang kita hidup ini nggak bisa kita buat, betul nggak? Halo. Ya wis dirumake guru wis enggak guna. Ngaji seperti itu. Karena apa? Bagi yang enggak mendengarkan dan menyanyiakan itu begini dalilnya. Alamatu iradillahi ta'ala 'alil 'abdi. Nah, di awal apa kitab ayat kan? Alamatu iradillahi ta'ala 'alil 'abdi. Alamatnya ketika Allah itu berpaling dari kita, itu salah satunya menyia-nyiakan waktu. Waktunya ngaji ngobrol dewe itu kira-kira sia-sia enggak? Berarti kalau kita menyia-nyiakan waktu, Allah itu berpaling dari kita enggak? Sudah tahu kan dasarnya? Sudah paham dasarnya? Ngalamat ketika Allah berpaling dari kita itu salah satunya menyia-nyiakan waktu. Untuk apa? La ya'tihi, sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Jadi kakang santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo gunakan kelebihan kita. Kelebihan akal. Apa? Kelebihan akal. Akal kita harus dimanfaatkan betul. Sebab akal ini adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah, yang bisa membedakan antara hayawan, antara hewan dan manusia, itu adalah akal. You know? Understand? Yang membedakan antara manusia dan hewan itu adalah akal. Kalau manusia makan rumput, hewan juga makan rumput. Manusia makan bayam, kambing pun juga mau bayam. Tapi karena manusia mempunyai akal, itulah sempurnanya manusia. Kalau manusia yang sempurna pasti menggunakan akalnya.
Betul nggih? Kira-kira paham betul? Bisa diamalkan. Al-ilmu bila amalin, ilmu itu tanpa amal wajibun. Ayo, ilmu tanpa amal itu kegilaan utawa wong edan. Sapa sing ngakoni edan? Pun ayuhal walad al-fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa dari maqasidana مولاي صل وسلم دائما يا أرحم الراحمين